Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan pengajaran-pengajaran Paulus di dalam kitab Roma. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kitab Roma itu bicara tentang doktrin-doktrin kekristenan dan juga bagaimana doktrin kekristenan itu diaplikasikan dalam hidup Kristen. Jadi ada sound doktrin di dalamnya, lalu orang belajar tentang sound doktrin itu, kemudian ada aplikasi dari sound doktrin tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di dalam Roma 3 ayat 23. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pernyataan Paulus ini adalah pernyataan yang tegas sekali. Paulus katakan bahwa semua manusia telah berdosa, tidak mampu mencari Allah, tidak mampu mengusahakan kekudusan atau kebaikan dari dirinya sendiri. Karena itu, orang-orang yang tidak mampu mencari Allah, mereka tidak akan peduli kepada perkara-perkara rohani. Mereka tidak senang kepada hal-hal yang berbicara tentang evangelion, tentang kabar baik. Mereka cenderung menghindari hal-hal yang bersifat rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia-manusia yang kehilangan kemuliaan Allah tidak mampu mencari Allah dengan kekuatannya sendiri. Dalam kaitan ini, maka dia membutuhkan kekuatan lain dari dirinya sendiri. Tanpa Allah menghidupkan atau memampukan manusia, maka manusia itu tidak akan mampu mencari Allah. Jadi sound doktrin Paulus jelas di sini. Semua orang berbuat dosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang terluput dari konteks yang dibicarakan oleh Paulus ini. Kecuali manusia sempurna Yesus Kristus yang tidak lahir dari benih seorang manusia. Kemudian di dalam Roma 3:10-12 dikatakan begini, ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sama pernyataannya dengan yang tadi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan baik yang terlihat secara manusiawi adalah perbuatan-perbuatan dalam tingkat yang biasa saja. Bukan dalam tingkat yang bisa dibenarkan secara moral di hadapan Allah. Perbuatan-perbuatan baik tersebut tidak mampu membuat kita menjadi orang yang sanggup mendekati Allah. Tidak ada manusia yang benar yang bisa membenarkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang mampu mencari Allah dengan kemampuan dirinya sendiri. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Paulus dalam sound doktrinnya. Maka harus ada kuasa lain di luar manusia yang memampukan dia untuk mengerti, melihat, dan memahami rahasia keselamatan Allah. Sound doktrin ini bisa diuji dengan Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sudah katakan bahwa apa yang disampaikan Paulus, sound doktrin Paulus, adalah merupakan penjelasan-penjelasan dari sound doktrin Yesus.
Maka kita tidak boleh memutuskan pengajaran-pengajaran yang luar biasa ini. Orang percaya harus hidup di dalam sound doctrine itu, dan orang percaya harus memahami sound doctrine itu, serta mempraktekkan apa yang disampaikan oleh sound doctrine. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah perlu menyediakan jalan. Allah perlu melakukan investasi yang besar untuk menyelesaikan problem manusia yang terbesar. Jadi masalah yang terbesar itu adalah masalah dosa. Dosa itu apa? Tidak mampu mengerti, tidak mampu memahami siapakah Allah pencipta. Allah menyediakan jalan melalui pekerjaan Kristus di kayu salib. Investasi Allah yang pertama adalah ini. Lalu yang kedua, investasi Allah adalah membawa berita Injil dan pemberita Injil untuk mendatangi tempat-tempat di mana manusia yang mati secara rohani berada. Sekali lagi, investasi Allah berikutnya adalah membawa berita Injil dan pemberita Injil untuk mendatangi tempat-tempat di mana manusia yang mati secara rohani berada. Kalau Allah tidak membawa berita Injil itu, tidak membawa pemberita Injil itu, maka orang-orang yang mati secara rohani tetap mati di situ karena mereka tidak mampu melakukan apa-apa dari dirinya sendiri untuk mencapai keselamatan Allah. Makanya Paulus katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil harus diberitakan. Kalau Injil diberitakan, maka kasih karunia Allah dilepaskan. Ketika kasih karunia Allah dilepaskan, orang bisa mengalami keselamatan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita Injil harus disampaikan, sekali lagi, sehingga kasih karunia Allah dinyatakan. Maka ketika berita tentang pengampunan dosa di dalam nama Yesus disampaikan, Allah melalui Roh Kudusnya bekerja untuk membuka hati orang-orang yang mendengarnya. Sehingga mereka yang saat itu mati secara rohani, dihidupkan Allah, dicelikan mata rohaninya. Pengertiannya yang mati dibuka, dan kuasa Allah yang menghidupkan itu menyentuh orang yang mati, sehingga dia mengalami kelahiran baru atau regenerasi. Maka kita mengerti prinsip Alkitab bahwa keselamatan hanya dikerjakan oleh Allah saja tanpa ada intervensi dari manusia. Bahwa keselamatan hanya terjadi oleh karena kasih karunia Allah semata-mata. 100% dari Allah. Tidak ada dari manusia. Tidak ada usaha-usaha manusia untuk terlibat di dalam usaha-usaha keselamatan itu. Allah yang melakukan proses regenerasi atau kelahiran baru di dalam hidup orang yang belum mengenal Allah. Jadi investasinya lihat, dari Allah sendiri, melalui Yesus, kemudian dari Allah sendiri, dengan menyediakan berita Injil, dari Allah sendiri, dengan menyediakan pemberita Injil. Karena itu Injil harus terus disampaikan. Sound doctrine harus terus diberitakan. Supaya sound doctrine itu mendapat tempat di dalam hati orang-orang yang memerlukan sound doctrine itu. Nah, ketika Allah melahirbarukan seseorang melalui Roh Kudus, orang yang mengalami kelahiran baru, regenerasi tersebut diberikan iman oleh Allah
pada saat itulah imannya yang telah dihidupkan mampu merespon dan dia memilih untuk bertobat dan percaya kepada berita Injil. Dalam semua proses keselamatan, Allah adalah satu-satunya pribadi yang melahirbarukan dan membawa kita mengerti berita Injil. Hidup yang telah diubahkan Allah sekarang mampu merespon kepada Allah dan menjadi manusia rohani yang mampu mengerti perkara-perkara rohani dari Allah. Itu sebabnya orang yang telah mengalami kelahiran baru disebut sebagai manusia rohani. Rohnya sudah dihidupkan oleh Allah. Ketika orang menjadi manusia rohani, maka dia mencintai perkara-perkara rohani. Dia cinta mendengar firman Tuhan. Dia cinta mencari firman Tuhan. Dia cinta untuk belajar sungguh-sungguh sound doctrine. Karena sound doctrine itu adalah kebenaran Alkitabiah. Karena dia mengerti sound doctrine, maka dia akan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip sound doctrine. Maka apa yang dinyatakan Paulus dalam kitab Roma ini terjadi. Bahwa doktrin menempati bagian yang pertama. Mengajar orang, lalu orang yang diajar itu mengerti pengajaran-pengajaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan pengajaran itu. Amin, saudara. Sederhananya seperti itu. Jadi kita semua memuji Allah karena perbuatan Allah yang luar biasa. Ucapan syukur kita yang pertama kali kita nyatakan adalah bersyukur. Terima kasih Tuhan karena keselamatan yang Engkau telah anugerahkan kepada saya. Bukan karena saya berusaha, bukan karena saya mencari Allah, bukan karena saya hebat, bukan karena saya terus-menerus bergiat untuk mencari Allah. Tidak. Yang memberikan kepada kita kemauan untuk mencari Allah adalah Allah sendiri. Jadi berbahagialah engkau hari-hari ini kalau engkau punya keinginan untuk mendengarkan sound doctrine dan hidup di dalam sound doctrine. Itu adalah keinginan yang ditaruh Allah di dalam hidupmu. Dan itu adalah keinginan yang nomor satu disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Tidak ada keinginan-keinginan lain yang lebih besar daripada keinginan untuk mencari Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka kita akan tahu seumur hidup kita. Kita menjadi orang yang percaya. Kita mengalami penebusan dosa. Bukan karena usaha kita. Sehingga kita akan terus-menerus di dalam hidup ini. Memandang hidup ini sebagai anugerah yang besar yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak membawa kita kepada keselamatannya, maka kita tidak mampu diselamatkan. Kita tidak bisa menjadi kudus dengan diri kita sendiri. Kita harus dilahirbarukan sehingga kita mampu merespon panggilan Allah. Terpujilah setiap orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kita memuji Allah karena perbuatan Allah yang baik itu. Mengapa? Karena melalui itu kita memiliki hati yang terus-menerus untuk mencintai Allah dan kebenarannya. Sekarang bertanyalah dalam hidupmu, apakah engkau merindukan Allah dan perkara-perkara rohani? Apakah engkau merindukan sound doctrine dan ingin hidup dengan kebenaran-kebenaran sound doctrine itu? Jawaban ini hanya bisa dijawab oleh kita sendiri. Saya berdoa Allah akan mengirimkan firman-Nya. Allah akan mengirimkan pemberita Injil. Allah akan menyediakan jalan kepada mereka yang belum mengenal keselamatan dari Tuhan. Sehingga
hidup mereka boleh diubahkan. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings.